pagi hari ini kita ketemu kembali ya dalam pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA ya. Jadi untuk supaya lebih singkat waktunya karena ini sistem daring ya. Yang pertama nanti sebelum materi ya, yang jelas Anda harus seperti biasa mengisi absen dengan admin sekolah. Nah, yang kedua, setelah melihat tayangan YouTube ini, Anda wajib mengisi kolom komen, cukup menulis nama dan kelasnya. Nah, anak-anakku sekarang yang saya cintai ya, sebelum kita ke materi ada sedikit yang saya sampaikan, yaitu untuk belajar matematika itu sebenarnya tidak sulit ya, Nah, cuma setiap orang memang mempunyai kapasitas atau kemampuan masing-masing ya. Nah, matematika itu bukan untuk mencari kerja, tidak. Jadi matematika itu supaya kamu menjadi lebih cerdas ya dalam menghadapi situasi kehidupan yang sekarang ya. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk materi pertama itu mengenai trigonometri yang berhubungan dengan limit ya. Jadi limit trigonometri berhingga, yaitu materinya hari ini ya. Nah, nanti oleh karena ini sistem daring itu adalah tidak bisa disamakan dengan KPM biasa ya. Kenapa? Karena kemampuan guru untuk menjelaskan itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Oleh karena itu di sini kamu harus lebih aktif ya, untuk mencari-cari materi terutama di buku dan di internet ya. Jadi Bapak Ibu guru hanya sekedar mengantarkan ya, jadi secara persentase mungkin guru itu sumber belajar hanya 30% ya, tapi yang lainnya seperti internet dan buku itu bisa 70% ya. Nah, oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, Anda harus lebih aktif ya untuk mencari-cari referensi ya, baik itu di buku maupun di internet. Nah, itu sekedar pembukaan dari Bapak. Nah, kita lanjutkan materi ya. Sekian ya. Baik anak-anak, kita langsung ke materi yang telah kita janjikan tadi, yaitu membahas tentang limit trigonometri keberhinggaan. Nah, sebelum kita menguraikan lebih lanjut mengenai limit trigonometri keberhinggaan, kita mengingat kembali pengertian daripada limit trigonometri ya. Jadi limit itu sendiri adalah pengertiannya itu mendekati atau hampir ya. Nah, kalau trigonometri itu adalah perbandingan ya, perbandingan yang mengacu pada sudut yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi perbandingan sisi-sisi daripada segitiga siku-siku ya, nanti akan menghasilkan beberapa jenis sudut ya, Nah, jenis sudut itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, yaitu supaya lebih mudah mengingat, itu dulu saya memakai istilah ya, kalau Anda masih ingat sin demi. Nah, kemudian ini pertama ya, yang kedua kosami, yang ketiga tangan Pak Gesam ya, Pak Gesam. Nah, ini sekedar supaya kita lebih mudah menghafal ya. Jadi sin demi itu berkaitan dengan perbandingan sudut sinus. Nah, sinus misalkan sinus alfa di sini ya. Nah, sinus itu demi, de itu depan ya, Nah, depan. Kemudian mi itu miring. Nah, kemudian kosami itu kosinus ya, disingkat cos alfa sama dengan ya
ya, sama dengan kosami samping ya, samping ya, samping per miring, samping per miring. Nah kemudian tangannya Pak Disam, tangan Pak Disam, tangan tuh tangan ya, tangan, jadi tangan di bawah sini ya, tangan itu berarti T ya, tan, kita tan alfa derajat ya. Pak Disam berarti di depan ya, depan per samping. Nah per samping. Nah depan maksudnya di sini kita kaitkan dengan gambar segitiga, segitiga siku siku. Nah segitiga siku siku. Nah di sini ya. Nah misalkan ini segitiga ABC. Nah ABC. Nah berarti posisinya di sini apa? Nah, AB sisi, BC sisi, CA sisi miring ya. Nah jadi kalau katakanlah sudutnya alfa itu di sini, nah berarti di depan sudut alfa adalah BC ya, terus sampingnya itu AB, kemudian sisi miring adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku ya. Nah jadi kalau misalkan kita tuliskan di sini ya, depan, nah depannya sudut alfa itu berarti BC ya, depan per miring, miringnya AC. Nah itu ya, kalau kosami, kos berarti sampingnya AB ya, kemudian per tetap miring ya, AC. Nah dan yang tangan sama dengan Pak Disam, depan samping, depannya adalah BC ya, BC per samping, sampingnya adalah AB. Nah itu sedikit perbandingan trigonometri. Ini merupakan dasar ya, merupakan dasar dari pengembangan selanjutnya ya. Nah ini mengapa saya jelaskan, karena nanti berkaitan dengan ini, dengan limit ya, dengan limit trigonometri keberhinggaan ya. Nah dari sini nanti bisa kita kembangkan untuk sudut-sudut yang lain ya. Jadi kalau sinus itu kebalikannya apa? Sinus kebalikannya kosekan ya. Kita kembangkan di sini bisa ya, sinus terus kosek alfa derajat. Nah kosek itu kebalikan sinus, kalau dibalik berarti ini juga dibalik, berarti miring per depan ya, miring ya, miring per depan atau AC per BC. Nah kalau kosinus kebalikannya sekan ya, sekan alfa derajat sama dengan, nah kalau samping per miring berarti miring ya, per samping. Nah, atau apa itu tadi, atau AC per AB ya. Nah terus yang terakhir tangan itu kot tangan alfa. Nah tadi depan per samping berarti samping ya per depan sama dengan AB per BC. Nah ini jenis-jenis sudut yang harus kamu hafalkan, mulai dari sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan, kotangan. Nah ini ya, itu dulu ya, kamu perhatikan dulu. Ya, jadi tadi kita membahas pengertian dasar dulu ya, trigonometri, jenis-jenis sudut. Nah, kemudian yang berkaitan lagi nanti adalah mengenai mengenai sudut-sudut istimewa ya. Jadi sudut istimewa itu bisa dicari sendiri atau bisa dihitung sendiri, atau kamu melihat tabel ya. Tabel itu bisa kamu lihat di buku atau di internet ya. Jadi kalau ingin cepat berarti kamu ya melihat tabel, tapi nanti kalau pas ulangan kamu tidak
boleh membuat tabel, otomatis kamu harus bisa menghitung sendiri cara mencari apa itu sudut-sudut istimewa. Ya, sudut istimewa ya, ini yang berkaitan dengan limit ya. Jadi sudut-sudut ya, sudut-sudut istimewa. Nah, istimewa itu ya mulai dari 0 derajat ya, 30 derajat, kemudian 45 derajat, terus 60 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, ini sudut-sudut istimewa. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan karena nanti memakan waktu ya. Jadi nanti kalau misalkan KBM yang biasa tatap muka akan saya jelaskan bagaimana cara mencari sudut istimewa. Nanti dalam mengerjakan Anda langsung melihat di internet aja ya, atau di Google bisa ya, mencari sudut istimewa ya. Kemudian kita langsung ke materi mengenai limit ya. Ya, materi mengenai limit yaitu langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal ini kita bacakan di paket ya. Yang nomor ini hitunglah nilai dari A ya, limit X mendekati pi. Nah, pi itu nilainya 180 derajat ya. Nah, kurung sinus X dikurangi kosinus X. Nah, kemudian B limit X mendekati pi per 4 ya, pi per 4. Nah, pi per 4 itu berarti 180 derajat dibagi 4 ya, dalam kurung ya, atau ini langsung nggak ada kurungnya, ini sinus X sin X ditambah cos X dibagi sin X. Nah, dua contoh dulu ya, karena nanti contoh selanjutnya saya fotokan di buku paket, nanti tak share di WA ya. Jadi ini saya bahas dua contoh biar waktunya tidak terlalu banyak ya. Ini kita jawab ya. Kita lanjutkan membahas contohnya tadi ya, sudah kita tulis dua contoh ini. Jawab yang A ya. Jadi kita masukkan dulu yang namanya tes limit. Tes limit itu maksudnya apa? Kita memasukkan nilai X langsung ke fungsi ya. Berarti di situ A tadi ya adalah limit X mendekati B kurung ya, sin X dikurang cos X. Nah, berarti X nya diganti P atau diganti 180 kurung sin 180 derajat dikurang cos 180 derajat ya. Nah, sin 180 itu terletak pada kuadran 2 ya. Berarti sinus di kuadran 2 ya, atau sinus 0 ya di kuadran 2 itu hasilnya 0. Kemudian ya dikurangi, nah cos 80 derajat itu min 1. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1. Itu untuk nomor A ya. Untuk nomor B ya, nomor B itu limit X mendekati pi per 4 ya, pi per 4. Kemudian sinus X ditambah cos sinus X per sin X ya, per sin X. Nah, jadi kita masukkan ini P itu 180 dibagi 4 berarti hasilnya 45 ya. Sama dengan sin 4
45 derajat ditambah kosinus ya 45 derajat per sin 45 derajat. Ya, sedangkan nilai sin 45 derajat itu setengah akar 2 ya ditambah cos 45 derajat sama setengah akar 2 ya per sin 45 setengah akar 2. Jadi kalau kita hitung berarti setengah akar 2 per setengah ya akar 2 ditambah setengah akar 2 per setengah akar 2. Nah ini sesuatu yang sama dibagi ini 1 ditambah 1 ini sama dengan 2. Nah itu ya. Nah, jadi kalau saya terangkan semuanya lewat YouTube mungkin saya bisa jebol kantong saya ya. Makanya ini saya batasi. Ini sekedar pengertian dasar. Nah, nanti untuk uraian selanjutnya akan saya fotokan di buku paket, saya share di WA. Ya, mohon dipelajari. Nah, nanti ada tugas. Ya, jangan lupa nanti yang pertama absensi dari admin sekolah, yang kedua Anda wajib mengisi kolom komen di bawah YouTube dengan mengisi kelas, nama dan kelas. Nah, sekian dulu.